akan masuk dalam doa malam, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau sudah memberkati Tuhan setiap kami yang datang maupun yang mendengarkan online di rumah. Kami percaya semua memperoleh berkat yang sama. Engkau urapi kami, Engkau berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami rindu memuji menyembah Engkau dengan hati yang mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah doa malam dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau yang mengambil alih, Engkau yang mengurapi kami. Terpujilah namamu, haleluya. Kami sudah terima berkat yang dari Engkau. Terima kasih, haleluya, amin. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Walau lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa daripada maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Dengan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa di tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Dengan tenang bersama-Mu,
bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kami, pulihkan kami, lepaskan kami, memberikan damai sejahtera bagi kami semua yang percaya kepadamu. Engkau sudah memberkati kami berkelimpahan. Berikan kekuatan yang baru, urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini kuasa-Mu bekerja sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga yang membuat senantiasa kami kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, masihkah surga nyata penuhiku. Mari kita pujikan lebih lagi dengan sukacita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, masihkah cinta nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, masihkah cinta nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, kita akan terima firman Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta Engkau, aku mengasihimu. Inilah pernyataan hati kami, sebab hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami percaya Tuhan, senantiasa sukacita-Mu nyata atas hidup kami. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
lagi, Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya persilakan untuk berdiri, saudara-saudara. Mari kita terima pengagungan dari Tuhan kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari hamba-Nya kami persilakan. Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Jika Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan waktu untuk bersekutu secara khusus dengan-Mu. Tuhan berkati firman-Mu hari ini. Urapi kami semua sama, rata adanya, sehingga kami menerima firman-Mu dan dikuatkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mengalami urapan Tuhan berkata, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Kita bersama-sama kembali di dalam ibadah doa malam. Hari ini tema yang akan saya bawakan berjudul konsep berpikir dalam melayani berdasarkan kasih karunia. Kalau dalam ibadah minggu kemarin Pak Andi berbicara tentang kasih karunia, hari ini kita juga akan membahas tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Ayat bacaan pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8 yang akan saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia,
yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep berpikir dalam melayani berdasarkan kasih karunia. Next. Pengertian melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang secara tepat. Ya. Sedangkan karunia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Ya. Di sini secara umum berarti ketika melayani, ya, kalau kita lihat pelayanan di restoran, pelayanan di Indomaret, ya, saya sebutkan merek ini ya, itu melayani secara tepat, ya, bahkan dengan sebuah penghormatan. Ya. Kalau kita datang dan masuk pasti disambut dengan hangat. Ya. Ketika kita keluar pun disambut dengan hangat. Ya. Kalau menurut Alkitab, lebih-lebih dikatakan bahwa secara alkitabiah kasih karunia adalah kebaikan Tuhan Yesus yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Ya. Sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan, tapi dilayakkan. Oleh karena itulah dikatakan kasih karunia Tuhan itu cuma-cuma dan tak terbatas. Dalam kasih karunia ada kekuatan Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk memampukan kita melakukan kehendaknya lebih dari kemampuan kita. Nah, di sini kita diberikan sebuah pengertian baik secara umum maupun secara alkitabiah bahwa kasih karunia yang pertama adalah sesuatu yang diberikan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Posisinya itu pasti lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Berarti dari mana? Dari Tuhan Yesus kita yang ada di surga, yang Allah yang maha tinggi. Diberikan kepada kita manusia supaya mengalami pertolongannya. Ya, yang kedua, bahwa kasih karunia itu memberi kita kekuatan, ya, dicurahkan itu memberikan kita kekuatan untuk melayani Tuhan itu melakukan kehendaknya. Ya.
kehendaknya apa? Ya mengerjakan seluruh firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Lebih dari kemampuan kita. Ya. Ada 3 konsep berpikir dalam melayani. Berdasarkan kasih karunia Tuhan yang kita pelajari hari ini. Next. Yang pertama, berpikir dengan tepat. Ya. Berpikir dengan tepat ini dikatakan Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, pesan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang daripada yang patut kita pikirkan. Ya. Next. Kenapa kita diberi pesan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus bahwa harus berpikir tepat? Karena firman-Nya mengatakan ketika kita berpikir tepat berarti kita berpikir tidak ya lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Dikatakan ada banyak godaan bagi kita yang berpikir melampaui sesuatu yang patut kita pikirkan. Ya. Kata yang patut di sini ya, dimaksudkan adalah sesuatu yang tepat untuk diri kita. Ya. Tetapi Rasul Paulus tidak sedang membatasi kreativitas kita. Ya. Jadi yang tidak patut ini Rasul Paulus tidak sedang melarang kita untuk berpikir kreatif, inovatif atau berpikir kreatif. Tetapi sesungguhnya menurut kasih karunia Allah dengan kapasitas hidup kita dan pelayanan kita sebagai anak Tuhan akan terus berkembang ketika kita bisa berpikir dengan tepat. Sebagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya. Berpikir tepat itu ada 2 hal utama yang harus kita pikirkan dengan tepat. Ya. Dalam melayani Tuhan, berdasarkan kasih karunia, ada 2 hal yang harus kita pahami ketika kita harus berpikir dengan tepat. Yang pertama adalah sumber pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Ya, kita harus pikir benar-benar. Kita harus benar-benar merenungkan apa yang kita ajarkan itu benar-benar alkitabiah. Ya. Sumber pengajarannya itu 100% sehat berdasarkan alkitabiah. Ya. Tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Namanya firman full power dari Tuhan. Ya. Tidak perlu kita menambah-nambahkan cerita yang bisa dikatakan ajaran yang bukan dari Alkitab. Oleh karena itu berpikir dengan tepat yang pertama adalah benar-benar kita merenungkan, meneliti bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar sehat untuk kita dan sesama. Menguatkan, memberkati dan tentunya mengalami yang namanya perubahan. Karena ketika kita berikan ya, pengajaran yang sehat, maka kita pun membagikan sesuatu yang memberkati. Ya. Dikatakan dalam Timotius, ya, dalam Timotius 3 ayat 16 tadi, berdasarkan Alkitabiah itu berarti berdasarkan firman. Firman itu apa dikatakan dalam 2 Timotius ayat 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi Alkitab itu adalah 100% sumber pengajaran yang sehat. Ya. Saya sebagai seorang guru, saya meneliti diri saya sendiri, saya harus benar-benar mempunyai hati dan pikiran yang sehat. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman ini kepada anak-anak didik saya yang tentunya akan berdampak pada mereka. Ya. Saya
belajar terus berintrospeksi diri. Ya, salah satu poinnya ketika saya mengatakan dalam aturan sekolah berkata, jangan kamu merokok, jangan kamu minum minuman keras. Ya seperti itu. Berarti dalam diri saya pun juga harus tidak boleh merokok, tidak boleh melakukan minum minuman keras berdasarkan Alkitab yang sudah diajarkan. Bahkan firman Tuhan dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya kalau perjamuan ya itu anggur yang dikuduskan ya. Namanya mabuk oleh anggur itu bukan karena perjamuan, tapi memang dibuat sengaja untuk mabuk foya itu perbedaan ya. Oleh karena itu kita teliti kembali ya, hari ini malam hari ini Tuhan ingatkan supaya kita benar-benar belajar menggali firman Tuhan dan lebih-lebih memberikannya secara benar. Yang kedua, berpikir secara tepat. Cara hidup kita yang setiap saat menjadi sorotan CCTV dunia dan surga. Ya. Kenapa kita harus berpikir tepat? Mau tidak mau, harus mau bahwa kita hidup baik di gereja, di luar gereja, kita sedang diawasi oleh CCTV dunia maupun surga. Ya. Ketika kita bangun, beraktivitas, sampai kita tidur kembali, ya. Berapa lama kita bergaul dengan Tuhan, mengobrol dengan Tuhan, aktivitas kita, berdoa, beribadah, semuanya disorot oleh dunia maupun surga. Tentunya di luar gereja, orang-orang dunia akan melihat kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Ucapan, tindakan, langkah kita itu seperti apa? Ya, lebih-lebih ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya. Mereka akan melihat Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Ya, kita itu seperti cermin. Ya. Kalau hidup kita saja tidak menjadi berkat atau tidak benar di mata Tuhan, dampaknya juga akan dilihat oleh sesama, lebih-lebih orang yang tidak percaya. Ya. Apa yang terjadi setelah kehidupan itu yang tidak benar itu dilihat orang percaya? Dampaknya bukan pada kita, dampaknya akan arahnya kemana? Pada Tuhan Yesus. Mereka akan berkata, ini loh wong Kristen, ya, ini loh murid Tuhan Yesus, lah seperti itu. Makanya kalau saya boleh merenungkan hari ini, kita itu harus berpikir tepat. Karena dengan ajaran yang sehat, cara hidup kita pun pasti sehat. Sehingga ketika CCTV dunia dan surga itu meneliti, ya, kita tetap menjadikan berkat. Ucapan tindakan kita sehat. Ya, lebih-lebih CCTV surga melihat kita sebagai anak-anaknya itu Tuhan Yesus tersenyum. Hai hambaku, hatiku berkenan kepadamu. Dikatakan 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ini juga pesan Tuhan bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Ya. Untuk menjadi berkat dalam tingkah laku, perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ketika kita sudah mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan, kasih karunia, saya percaya malam hari ini kita mampu untuk berpikir secara tepat. Dengan ajaran yang sehat. Sehingga ucapan tindakan kita juga sehat dan akhirnya menjadi berkat. Next. Yang kedua adalah berpikir menurut ukuran iman. Ya, menurut ukuran iman. Salah satu anak didik saya bertanya pada saya, iman itu tidak kelihatan loh Pak. Bagaimana caranya kita mengukur iman seseorang? Ya.
Saya cuman senyum, saya bawa anak itu ke salah satu ruangan, kami duduk berdua. Saya bawa salah satu Alkitab ya yang ada di perpustakaan. Saya bagikan beberapa ayat firman Tuhan yang saya tulis di sini. Ya. Berpikir menurut ukuran iman. Ya. Roma 12 ayat 3 dikatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ini sambungan dari firman Tuhan tadi. Next. Kita ingat di dalam 1 Ibrani 11 ayat 1, apakah arti iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi di sini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Kita mengharapkan bahwa seluruh kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita berharap ketika setiap saat waktu kita pulang ke rumah Bapa, maka kita diterima dengan tangan terbuka. Ya, itu sebuah harapan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Hari ini kita belum melihat mata dengan mata, ya, face to face Tuhan Yesus. Ya, karena kita belum melihat surga. Tetapi kita tetap percaya ketika kita pulang setiap saat waktu kita pasti diterima dengan tangan terbuka. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ya. Dikatakan bahwa sekalipun iman itu tidak terlihat dan terus kita berharap, tetapi dikatakan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 26, ya ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Di sini dikatakan dengan jelas, iman tidak kelihatan, iman tidak bisa diukur. Tetapi dengan jelas dikatakan, iman itu bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan. Ya, dari perbuatan kita merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan Yesus. Termasuk pengajaran kita bersumber dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai pengajaran yang kita bagikan kepada anak didik, kepada jemaat, kepada sesama, itu bukan pengajaran yang alkitabiah, bukan dari Tuhan Yesus, itu berbahaya sekali. Karena diawali tadi harus berpikir tepat dengan ajaran yang sehat. Next. Ada dua hal utama yang harus kita pikirkan menurut ukuran iman kita sebagai pelayan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan adalah sesuai ukuran iman yang dikaruniakan kepada kita. Percayalah, jika malam hari ini kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu adalah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan sesuai iman kita. Dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit dipilih. Ya, banyak sekali dipanggil tetapi sedikit dipilih. Dan saya percaya malam hari ini kita semua adalah yang dipanggil juga yang dipilih. Ya. Bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih. Karena di luar sana, ya, tidak ada di sini. Ya, baik di rumah maupun di gereja, tidak ada satupun ya di gereja Betani Gracious Family, ya, anak-anak Tuhan itu semuanya dipanggil dan dipilih. Ya. Yang ada di luar sana, ya, dipanggil begitu rupa menjadi seorang yang besar, mengeluarkan album rohani, ya. Bahkan album rohani ini menjadi berkat bagi banyak gereja. Tetapi apa yang terjadi? Dia pada akhirnya tidak terpilih. Karena lebih memilih pasangan hidup yang mempunyai jabatan tinggi. Tidak sedikit artis, pejabat, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang dulunya setia, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan berpesan pada kita semua bahwa kita itu dipanggil dan dipilih.
sesuai kasih karunia iman yang diberikan pada kita. Next. Yang kedua adalah kita selalu menantikan Tuhan selalu menantikan buah pelayanan yang kita kerjakan. Yaitu apa? Banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi di sini dikatakan berpikir menurut ukuran iman. Bagaimana cara kita melihat iman seseorang? Yang pertama, ya, kita meyakini bahwa kita dipanggil dan dipilih. Terus hidup sampai Tuhan panggil kita. Kapan? Ya setiap saat waktu. Yang kedua, dari buah kita melayani Tuhan. Dari buah kita banyak jiwa mengenal Tuhan. Dari buah kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga. Dan dimanapun kita ditaruh Tuhan, di daerah manapun, di pekerjaan apapun, buah kita nampak. Sebagai orang percaya yang berdampak. Ucapan tindakan kita menjadi berkat, bukan batu sandungan. Itulah dikatakan berpikir menurut ukuran iman. Ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus berdampak. Next. Yang terakhir adalah berpikir untuk menggunakan karunia dengan maksimal. Ya. Di sini banyak sekali jemaat itu pasti mempunyai karunia-karunia Tuhan. Ya. Minimal satu karunia, minimal itu satu. Kalau minimal satu berarti seluruh jemaat, anak-anak Tuhan itu pasti mempunyai karunia Tuhan. Ya, dikatakan dalam Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar dan seterusnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa karunia-karunia Tuhan itu sudah dicurahkan secara tak terbatas bagi kita semua. Bagi anak-anak Tuhan, ya, bagi jemaat di sini. Mulai karunia mengajar, ya, seperti saya Tuhan ngaruniakan untuk mengajar anak-anak di sekolah. Ya. Baik mengajar anak-anak di pemuda, lah itu adalah salah satu karunia. Ada karunia untuk melayani, ya, Pak Freddy yang melayani di bagian IT. Demikian juga ada Pak Andi yang membagikan firman. Ya. Di sini banyak, mungkin jemaat satu persatu saya tidak bisa sebutkan karunia satu persatu itu apa. Tapi saya percaya dan kita harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan karunia pada kita yang berlain-lainan. Jadi ketika kita memahami bahwa kita mempunyai karunia itu, ya, kita harus berpikir untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu dengan maksimal. Supaya maksimal karunia yang kita punyai ada dua hal, ya, yang harus kita pikirkan. Ya, ada dua hal utama yang harus kita pikirkan supaya menggunakan karunia dengan maksimal. Yang pertama, kita adalah satu tubuh Kristus. Supaya maksimal pelayanan kita, maka harus bekerja sama satu hati dalam Kristus. Ya. Karena dikatakan dalam Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Supaya karunia kita itu maksimal, bertumbuh, ya kita harus hidup bersama-sama. Berjemaat seperti ini menjadi satu tubuh, ya, saling memberkati, saling menguatkan. Ketika kita saling menguatkan satu hati, maka karunia-karunia itu saling memberkati, saling melengkapi. Dan ketika karunia itu bekerja sama, dampaknya pelayanan yang luar biasa. Dampaknya pelayanan yang bukan hanya di dalam gereja, lebih-lebih di luar gereja. Ya. Next.
Yang kedua, supaya karunia kita maksimal, kita melayani dengan maksimal sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Ketika kita melayani di mimbar, di musik, di IT, di mana-mana karunia kita melayani, ya, bahkan Bu Lili yang melayani masak, ya, masakannya enak sekali Bu Lili ya. Ini semuanya bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita bukan bertanggung jawab kepada Ibu Gembala saja, tetapi kita lebih-lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun pelayanannya, sekecil apapun pelayanannya, baik pelayanan itu dilihat manusia maupun lebih-lebih pelayanan yang luar biasa itu ketika melayani tidak dilihat manusia, hanya dilihat Tuhan di belakang layar. Ini luar biasa lagi. Ya, saya acungi jempol 2. Ya, ini luar biasa. Itu semuanya adalah sebuah pertanggungjawaban. Ketika kita mengerti bahwa pelayanan berdasarkan kasih karunia kita masing-masing itu sebuah tanggung jawab pada Tuhan, maka kita bisa memaksimalkan apa yang kita punyai. Ya. Dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya kepada Tuhan, termasuk karunia kita, pelayanan kita. Ya. Diperhatikan di sini setiap orang di antara kita. Kalau setiap orang berarti pertanggungjawabannya itu tidak secara kelompok. Pertanggungjawabannya tidak bersama-sama jadi satu terus bertanggung jawab pemimpinnya, tidak. Ya. Kita pribadi lepas pribadi mempertanggungjawabkan hidup kita, termasuk pelayanan dan kasih karunia yang ada pada kita. Itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya kita mempunyai konsep berpikir yang benar dalam melayani Tuhan berdasarkan kasih karunia. Yang pertama kita berpikir dengan tepat, yang kedua kita berpikir menurut ukuran iman kita, dan yang terakhir kita berpikir menggunakan karunia-karunia pada kita secara maksimal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami semua bersama-sama belajar bahwa kehidupan kami dipenuhi karunia-karunia yang daripadamu secara luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kasih karunia itu tercurah tak terbatas pada kami. Dan berikan kami pertumbuhan dalam karunia-karunia yang ada pada kami. Menurut kasih karuniamu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati kami untuk mampu berpikir dengan tepat mengembangkan karunia kami. Berpikir menurut ukuran kami dan lebih-lebih berikan kami kekuatan kasih karuniamu untuk membangun karunia-karunia yang ada dalam diri kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi gereja sesama dan dimanapun berada hidup kami berdampak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu persekutuan pada malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan secara khusus mengakhiri firman ini. Tapi Roh Kudus-Mu akan terus mengurapi setiap jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Sama porsinya dan urapan kasih karunia ini mengalir secara tak terbatas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah doa malam hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk pada doa syafaat. Doa yang pertama Ibu Ari, doa yang kedua Ibu Harlin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami membawa bangsa Israel ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu, umat yang Kau kasih. Maka Engkau selamatkan bangsa Israel, berikan pendamaian, berikan kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau senantiasa berdaulat atas bangsa Israel. Dan bangsa Israel diberkati. Dan kami berdoa bagi bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia diberikan damai sejahtera, diberikan kemenangan, diberikan kesembuhan, diberikan kesejahteraan. Kau memberkati pemerintahan pusat sampai daerah ada di dalam kendalimu, ada dalam perkenananmu. Dan pemerintahan diberikan hikmat kuasa oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kami dengan damai dan tentram, dengan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sandang pangan keamanan pun kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan, berikan kelimpahan bagi Indonesia. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, satukan hati gerejamu Tuhan, untuk senantiasa bergandeng tangan, melayani dengan visi dan misi yang berkenan di hadapan-Mu. Gereja-gereja Tuhan dibangkitkan, diberkati, dipulihkan, diberikan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan bagi kota Kediri kami percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kota kami. Engkau Tuhan yang memberkati kota kami. Pemerintahan Tuhan kami percaya dari pusat sampai ke daerah kami percaya Engkau pun memberkati kota kami baik kabupaten maupun kota madya. Di dalam nama Tuhan Yesus ditutup bungkus darah Yesus dari segala sakit, penyakit, malapetaka dan semua yang bukan dari Engkau. Keamanan, kesejahteraan dan pendidikan kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan sanggup pulihkan. Haleluya. Tuhan, kami minta anugerah dan kasih karunia-Mu bagi setiap keluarga yang belum di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, mereka diselamatkan. Kami percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga pun selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga pendidikan anak-anak muda. Kiranya Tuhan dimanapun berada, bagi yang di kota Kediri maupun yang ada di luar kota saat ini, semua tetap dalam cengkram kuat kuasa-Mu Tuhan. Diberikan roh takut akan Tuhan, berikan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan setiap mereka anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa ini yang takut akan Tuhan. Dan masa depannya pun Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerataan ekonomi yang ada di negeri ini, baik yang ada di kota ini. Merasakan pemerataan yang stabil Tuhan. Kami percaya tidak ada roh kemiskinan lagi, tidak ada yang kekurangan lagi, sebab kesejahteraan-Mu Tuhan Kau nyatakan atas kota kami, atas negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, pintu pengabaran Injil tetap dibuka di negeri kami, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit maupun permasalahan keluarga, baik itu ekonomi, pekerjaan. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan atas setiap keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan, mereka boleh mengalami jawaban demi jawaban doa yang tunaikan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa bagi setiap mereka yang bepergian, baik keluar negeri, keluar kota, lewat darat, laut ataupun udara. Tutup bungkus dengan darah Kristus, sehingga pulang pergi dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Hadi yang sudah menyampaikan firman kebenaran. Kami terima sukacita setiap nasihat firman yang membangun iman kami kepadamu. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan pakai urapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Baiklah kita kembali ke tempat kita dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Kita terima berkat anugerahnya, sukacitanya, penyertaan, kesembuhan, kelepasan, apapun kuasanya terjadi. Bahkan doa-doa dikabulkan, dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup menyertai kita, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.